Selamat siang, salam sejahtera, salam damai selalu ya Om Swastiastu. Jumpa lagi hari ini bersama Ana tentunya di KR53. KR53 itu Kicau Rakyat 53. Nah hari ini di hari Jumat ya, Jumat berkah. Nah buat bapak-bapaknya sudah pada balik ini ya dari Jumatan ya. Ya, senang sekali Anda bisa kembali hadir kembali dan juga hari ini kita akan membahas tema-tema tentang pertanian ya. Mungkin ada yang bertanya-tanya nih teman-teman atau sobat KR53, kenapa ya dari kemarin kita kok bahas tentang pertanian terus ya? Ya karena kebetulan hari ini atau saat ini kita sedang ada kerjasama ya dengan teman-teman API. API itu Aliansi Petani Indonesia. Kita ingin apa namanya bersama-sama ya mengkampanyekan betapa pentingnya atau persoalan-persoalan apa yang sedang dihadapi oleh para petani yang ada di sekitar kita, terutama di negara kita ya di Indonesia. Nah oleh sebab itu ada banyak narasumber ya yang sudah kita undang. Kemarin ada Bu Rifai dari Lamongan, kemudian kemarinnya lagi ada siapa ya? Ada Mbak Naning dari Blitar. Memang ada banyak teman-teman yang berbagi ilmunya, berbagi pengalamannya seputar pertanian. Seperti siang hari ini, Ana tidak sendiri ya. Ana sudah ada narasumber dari mana ini tinggalnya? Ini namanya Bu Bibong ya. Bu Bibong ini dari Yayasan Alifa. Nah, Yayasan Alifa ini di mana? Kayaknya Anda juga belum tanya ini ya. Langsung aja kita persilakan Bu Bibong sendiri ya untuk memperkenalkan diri. Baik, kita sapa dulu. Selamat siang Bu Bibong. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat selalu. Amin. Gimana kabarnya Bu Bibong? Alhamdulillah sehat, walaupun cuaca panas ya, Oh, benar. nikmati. Panas tapi kalau malam dingin banget, dinginnya ekstrim. Iya. Bu Bibong ini dari mana ini? Sekarang lagi posisinya lagi di mana Bu Bibong? Posisi kebetulan lagi di rumah, lagi di Jakarta. Jakarta Saya, ya. iya. Di Jombang aja panas, nggak tahu kalau di Jakarta bisa Nah, 2 kali lipat panasnya ya. iya, keluar udaranya juga katanya ya polusinya udah parah ya di Jakarta Oh untuk iya, iya, Indonesia iya. kita paling Aku parah. dengar-dengar ini ya, apa namanya polusi udaranya ya cukup Iya, mengganggu pernapasan ya. Oke, kita doakan semoga sehat-sehat semuanya ya dan amin. semakin berkurang ini ya sumber-sumber polusi udaranya ya. Nah, Bu Bibong ini kan dari Yayasan Alifa dan kita belum tahu nih Yayasan Alifa itu konsennya itu di isu apa sih atau hal-hal apa saja sih yang ditangani? Silakan Bu Bibong. Oke, Yayasan Alifa kami berdiri bulan Maret tahun 2007. Wah, udah Alifa lama ya. itu kepanjangan dari amal ilmu manfaat. Hmm. Kemudian awalnya kami berdiri dari 11 orang ibu-ibu yang Mhm. berbagai macam latar belakang profesinya. Mhm. Awalnya kita memang bergerak di pemberdayaan perempuan. Dalam hal ini kami memang bergerak untuk komunikasi keluarga. Nah, seperti Mhm. itu. Nah, makin ke sini karena memang anggotanya itu dari berbagai macam latar belakang, saya kebetulan memang mempunyai latar belakang di pertanian, jadi saya fokus di pertanian. Kami pernah Yayasan Alifa dulu pada saat terjadi musibah di Aceh, kemudian di Jogja, kemudian di Sumatera Barat ya, Padang. Kita turun untuk melakukan trauma recovery di sana. Hmm. Nah, sesudah itu kami banyak bergerak di dalam keluarga di perempuan, terutama untuk perempuan, sehingga yang kita lakukan adalah memperbaiki komunikasi di dalam keluarga. Nah, kesininya karena semakin matang anggotanya, tentunya punya banyak sekali latar keterampilan ya, kemampuan. Nah, memang ada yang bergerak di bidang seni, kemudian ada juga yang berbidang pertanian. Nah, saya kebetulan yang memang bergerak di bidang pertanian sehingga beberapa tahun terakhir ini Yayasan Alifa banyak bergerak di Kondev ya, Community Development. Kita memang tidak langsung dalam 1 tahun itu banyak titik-titik yang kita lakukan, tapi kami melakukan pendampingan atau bersama mitra tersebut kita sama-sama
tumbuh ya, karena kita juga belajar dari teman-teman petani, mereka juga belajar dari kita. Yang kita lakukan ya sampai sekarang cukup lama ada ya. Ya jadi a part of a family keluar teman-teman dari mitra-mitra keluarga kita. ya. Ya. Kalau Bu Bibong sendiri di Yayasan Alifa ini sebagai apa, Bu Bibong? Sebagai ketua harian saya. Ketua harian. Jadi yang tiap hari ya tahu persoalan apa saja tuh yang masuk. Iya, betul. Iya, Bu Bibong, pada siang hari ini kita akan membahas tema yaitu tentang diversifikasi pertanian keluarga ya untuk memperkuat kedaulatan pangan nasional. Nah, sebagian di antara kita ya, terutama mereka yang selama ini tidak berkecimpung di dunia pertanian atau sama sekali nggak tahu tuh apa tuh namanya diversifikasi pangan. Nah, Bu Bibong bisa memberikan penjelasan sedikit apa itu diversifikasi pangan. Nah, sebenarnya berangkat dari diversifikasi pangan kita tuh ada secara teoritis ya, tapi kita mungkin lebih enaknya ya secara mudahnya aja. Jadi sebenarnya upaya untuk mendorong kita sebagai anggota masyarakat agar lebih memvariasikan makanan pokok kita yang dikonsumsi. Jadi nggak hanya fokus di satu jenis saja. Jadi pada dasarnya diversifikasi pangan itu ada 3 lingkup yang saling berkaitan. Satu, bagaimana konsumsinya. Kemudian yang kedua, bagaimana diversifikasi ketersediaannya. Dan yang ketiga adalah bagaimana diversifikasi produksi pangannya. Nah, tujuannya dari diversifikasi pangan itu sendiri adalah terutama untuk menggali ya, serta meningkatkan penyediaan berbagai komoditas pangan. Jadi sehingga lebih mudah terjadi adanya atau tersedianya penganekaragaman konsumsi pangan di tingkat masyarakat. Terutama juga kita mungkin mulai dari diri kita sendiri, keluarga, dan kemudian luas di lingkup yang lebih lebar seperti itu. Mikrofonnya bisa dijauhkan dikit Bu, biar nggak berbek gitu. Oh, oke. Oke. Ya, jadi mungkin kalau kita mengenal itu bahwasanya jadi kalau konsumsi bahan pokok atau bahan makan utama jangan selalu beras gitu ya. Misalnya di situ berlimpah singkong, bolehlah diselingi dengan singkong. Kalau ada sagu, boleh diselingi dengan sagu. Kalau ada kemarin itu Mama Loreta itu ada sorghum, boleh diselingi dengan sorghum, begitu ya, Bu Bibong. Betul. Nah, kalau kaitannya dengan ini Bu Bibong, kalau kaitannya dengan pertanian keluarga atau ketahanan pangan, apa sih manfaat atau apa sih kaitannya diversifikasi pangan ini terhadap sumbangsinya untuk memperkuat kedaulatan pangan nasional? Nah, sebenarnya gini, kalau tadi kita kan tak mengetahui ya kan komposisinya ada 3. Capai diversifikasi konsumsinya otomatis, diversifikasi ketersediaannya, dan kemudian diversifikasi produksinya. Nah, kita sebagai, kebetulan saya juga petani, kita sebagai petani tentunya banyak banyak mensupport ataupun memproduksi di dalam bidang produksinya. Tetapi karena masing-masing diri kita juga sebagai konsumen, otomatis kita juga konsumsi, terus kita dari konsumsi kita lihat dong ketersediaannya bagaimana, selain kita memproduksi. Nah, keragaman pangan ini, diversifikasi atau keragaman pangan dan keragaman pangan ini sebenarnya mengacu pada peningkatan konsumsi berbagai jenis kelompok bahan makanan, seperti yang tentunya memenuhi kebutuhan gizi bagi kesehatan kita secara optimal ya. Kalau dulu ada piramida makanan, nah sekarang kan memang udah ada pola konsumsi pangan yang B2SA ya. Jadi beragam, bergizi, sehat, dan aman. Nah, kalau kita yang bergerak di bidang pertanian berkelanjutan, otomatis selain beragam, bergizi, ada unsur sehat dan aman juga difokuskan. Sehat dan aman nggak buat kita aja ya, tetapi sehat dan aman juga untuk si pekerjanya, maksudnya petaninya. Sehat nggak cuma orangnya aja, tapi sehat juga tanahnya.
Karena kondisi yang terjadi sekarang tuh tanahnya kan udah sakit ya, dengan adanya revolusi hijau, mau tidak mau banyak zat-zat ataupun pestisida sintetik, kimia sintetik masuk, pupuk kimia sintetik masuk, akhirnya tanahnya menjadi kurus dan itu memang sudah terbukti. Karena apa ya, kita harus menunggu bukti dulu, padahal mungkin dulu-dulu sudah mulai bisa diantisipasi. Nah, penerapan pola konsumsi dengan adanya diversifikasi pangan tentunya memenuhi kekaidahan mutunya. Mutunya kan masih baik juga, walaupun skalanya petani kita kan petani kecil ya, rata-rata kalau dari hasil penelitian kurang dari 2 hektar. Saya aja juga nggak punya sampai segitu. Tapi gimana nih kita bisa baik mutunya? Mutunya kalau sebenarnya kita petani, kita menghasilkan produk yang tentunya mau kita makan juga, mau kita konsumsi juga. Untuk diri siapa? Untuk diri kita sendiri, untuk keluarga kita, baru lebihnya kita jual. Sebenarnya kan harusnya seperti itu. Jadi bukan dijual dulu Bu ya. Dijual dulu, baru kita akhirnya beli lagi produk lain kan seperti itu. Nah itu, terus keanekaragamannya tadi, kalau beberapa hal mungkin kalau sekarang udah mulai kerasa ya, mau masuk kemarau panjang ini, efek dari krisis iklim, sebenarnya kita udah masuk ya di krisis iklim, kita udah nggak bisa prediksi lagi nih. Kalau dulu kita ngelihat wah bulan atau tanda-tanda bunga kapuk mulai berbunga, itu ada patokan-patokan buat kita kapan kita mulai menanam. Ini sekarang udah istilahnya berantakan kan. Jadi mau nggak mau kita harus memenuhi keanekaragamannya dalam hal menanam juga. Nggak bisa cuma padi aja, tapi kita mungkin juga nanam jagung. Jagungnya jagung lokal ya, buat kita konsumsi, karena kita sekarang base-nya adalah memenuhi kebutuhan konsumsi manusianya dulu kan. Kemudian untuk teman-teman di daerah timur sana yang mungkin tanahnya kering, ada sorghum, ada jali, ada jewawut. Jewawut yang tadinya buat makan burung, ternyata itu nilai gizinya tinggi sekali, jadi sebenarnya bagus. Itu nggak ada salahnya kita bisa bikin bubur ya. Jadi burjo itu bukan kacang hijau aja, tetapi bisa juga kacang hijau dimix dengan kacang hijau dengan jali dicampur gitu. Nah, terus kemudian kandungan gizinya otomatis kalau kita melakukan diversifikasi pangan, otomatis gizinya kan beragam. Kalau tadinya misal, mineralnya kalau padi yang pecah kulit memang vitamin B-nya bagus, tapi mungkin bisa disubsidi lagi dengan kita memvariasikan dengan sekali-sekali deh. Orang sekarang di perkotaan kan makannya sereal ya pagi-pagi. Saya mencoba pagi-pagi saya makan sagu dan enak banget. Kita bisa variasikan macam-macam sagu, kita pakaiin kacang kenari, kacang lokal, jangan kacang-kacang impor. Tapi bagaimana nih? Oh ya, kita juga membantu meningkatkan market dari saudara-saudara kita. Terus keamanan pangan otomatis. Kalau kita menganut pertanian berkelanjutan, baik itu agroekologi, pertanian sehat, pertanian alami, pertanian organik, kita tentunya mengutamakan keamanan. Keamanannya buat siapa? Holistik sifatnya. Buat tubuh kita, buat pikiran kita, body, mind, dan soul, serta jiwa kita, dan tentunya sama alam. Terus di samping itu tentunya ada unsur kehalalan sesuai dengan keyakinan yang dianut ya. Tentu itu juga menjadi satu bahan pertimbangan. Nah, kalau menurut saya dari pengalaman yang kita lihat itu dengan diversifikasi pangan ini akhirnya mengurangi pemborosan dong. Pemborosan dalam pengeluaran biaya rumah tangga. Contohnya, kalau saat ini kan beras lagi naik nih. Iya kan? Mau yakin di Jakarta aja udah kerasa nih. Naik 1.000 aja katanya. Asisten rumah tangga saya bilang, Bu, di dekat sana untuk kami sebagai petani padi, kita nyimpennya yang kita simpan gabah. Iya kan? Jadi kita tinggal giling. Tapi misalnya ini memang mencegah pemborosan. Ya memang karena kita nggak hanya semata-mata tergantung dari beras kan.
kita bisa campur juga dengan sagu tadi. Misal kita juga bisa bikin nasi jagung. Kalau nasi jagung saya biasanya pesan dari teman-teman petani yang bisa bikin, karena cara bikinnya ternyata unik ya. Jadi bukan cuma jagung dipipil terus dikukus, jadi enggak, ternyata ada beberapa proses, dan ternyata yang melalui proses dikukus dulu kemudian dikeringkan itu enak banget gitu loh. Nasi ampok ya namanya kalau di sini. Iya, jadi enak banget itu buat kita. Kami yang jarang, tapi saya juga jadi teringat masa kecil enak kita. Itu pakai sambal sama ikan asin aja sudah enak. Aduh. Itu nasi ampok. Sudah ngabisin nasi itu sama tempe goreng. Ya, aduh, bacem lagi tempenya. Asik banget ya. Jadi lapar ini Bu Bibong, belum makan lagi. Siang-siang. Ya kira-kira itu ya. Jadi sebenarnya, nah di keluarga petani sendiri, kita sebagai keluarga petani tentunya ini sangat mendukung di area yang mungkin saat ini sudah mulai terbatas. Kalau tadinya beberapa saudara-saudara kita mungkin di Kalimantan, di Sumatera, atau di Sulawesi masih dekat dengan hutan, mereka bisa mengambil ya berbagai macam sayuran, bahkan bahan pangan. Kadang-kadang mereka bilang, Bu, itu supermarket kami gitu. Tapi kan hutannya makin lama udah makin kecil ya. Sedangkan kita yang di perkotaan kan sangat terbatas, otomatis hanya membeli kan. Nah, pengeluaran ada rumput, Bu. Iya, ada rumput gitu. Nah, kalau di rumah saya kebetulan saya punya daun kelor kan, pohon kelor. Jadi kemarin waktu akhir musim hujan, 3/4 musim hujan kita pangkas. Jadi sekarang keluarnya bagus kan. Ya udah, lebih baik kita juga. Nah, itu yang saya katakan bahwa memang ya kita bisa menekan pengeluaran biaya untuk biaya sehari-hari kayak seperti itu. Atau udah mulai dikembangkan itu Bu ya, sayur mayur dalam polybag itu kan udah bisa tuh sekarang ya. Betul, sawi apa gitu, kangkung itu aku lihat ya pakai paralon gitu ya, udah mulai kreatif tuh kasih lubang-lubang, jadi udah mengurangi biaya kebutuhan sehari-hari ya daripada beli gitu ya. Jadi banyak hal yang bisa dilakukan pada saat di pertanian di daerah urban ya, atau di perkotaan. Kan kalau kita beli cabai itu biji-bijinya kan ada, kenapa enggak kita sisihin tumpuk di atas komposter kita kalau kita sudah melakukan composting di mana di rumah. Tetapi untuk teman-teman petani yang di luar daerah, misalnya kalau saya melihat di beberapa kearifan lokal, dan itu buat saya belajar banget bagaimana mereka habis makan buah yang sedang musim, apalagi durian. Saya kok ngelihat di belakang di dapur kenapa biji-biji ditumpuk. Ternyata pada saat biji itu sudah mulai bertunas, mereka bawa ke ladang atau mereka bawa ke kebun dan itu ditanam. Jadi sebenarnya kan cost-nya lebih sedikit ya seharusnya ya. Nah, dan itu betul-betul jenis yang memang jenis lokal asli. Jadi bukan kita beli benihnya atau bibitnya gitu, tapi memang benar-benar dihasilkan dari tempat sendiri. Kira-kira seperti itu yang memang kita bisa saling belajar dari teman-teman. Iya, benar-benar. Nah, ini Bu Bibong, kita lihat ya, memang pertumbuhan masyarakat Indonesia ini cukup pesat ya. Sementara kalau kita lihat lahan-lahan pertanian semakin sempit nih, semakin jadi gedung-gedung. Ya. Nah itu juga sebenarnya kan akan berpengaruh ya kepada stok pangan kita, kepada gimana sih keberlanjutan pangan kita untuk kedepannya. Nah, bagaimana Bu Bibong melihat hal ini? Saya melihatnya begini, tahun lalu, tahun 2022, kami kebetulan Alifa bersama-sama dengan Aliansi Masyarakat Adat Nusantara, kita melakukan pemetaan pangan di 7 titik di wilayah. Manusia memang tambah banyak, tantangan kita memang masalah pangan dengan jumlah manusia kan makin lama tidak berimbang, kemudian luasannya juga makin mengecil, sehingga bagaimana dibutuhkan efisiensi. Nah, disitulah saya melihat bagaimana sebenarnya dari teman-teman masyarakat adat itu sudah melakukan hal tersebut secara turun-temurun. Jadi
memang kearifan lokal itu, local wisdom itu ya memang mau tidak mau harusnya diadopsi dengan skala yang lebih kekinian ya. Kalau anak-anak muda mungkin tetap mereka punya lumbung pangan atau cadangan pangan. Setidak-tidaknya 1 kali panen masa tanam untuk tahun depannya. Jadi kita melihat bahwa pada saat kemarin terjadi pandemi, di mana akses untuk mendapatkan pangan itu terbatas, mereka nggak ngalamin apa-apa. Kenapa? Karena mereka punya stok pangan. Nah, yang di kota ini yang nggak punya, justru kita tuh justru yang di perkotaan jadi lebih rentan kan. Jarang orang yang punya stok pangan untuk, kan nggak menanam ya. Paling 1 bulan kan nggak mungkin nyimpan 2 atau 3 kintal di rumah beras gitu kan. Jarang sekali Busuk kan. ya. Iya. Nah, kayaknya hal-hal seperti itu yang mungkin menurut saya tidak ada salahnya ya. Kita berkaca kembali, kita melihat histori di belakang bagaimana masyarakat kita sebagai orang Indonesia yang kayak biodiversity sumber karbo aja kalau nggak salah tuh sekitar 77 jenis kan. 77? Iya, karbo, macam-macam umbi-umbian. Saya coba kalau saya di perkotaan dari bahan bekas itu saya taruh aja, di dalamnya saya kasih tanah yang sudah dikomposin kemarin, akhirnya bisa juga tuh tumbuh tales kan, bisa panen dari 1 lubang itu. Istilahnya, kenapa enggak? Kan sebenarnya bisa ya. Teknik-teknik, banyak teknik yang bisa kita pakai untuk. Bisa, tinggal punya kemauan apa enggak, Bu. Betul. Niatnya ini ya, atau Ya. niat aja tapi nggak dilakukan juga sama-sama nggak jadi tumbuh tanamannya. Iya, kalau kita sekarang menuju ke persoalan nih Bu Bong, artinya setiap proses saya yakin ya selalu tuh ada tantangannya, ada persoalannya, baik itu berat atau kecil. Nah, terkait dengan apa Bu Bibong dan teman-teman untuk mengimplementasikan atau mensosialisasikan pentingnya diversifikasi pangan ini dalam masyarakat atau secara internal di petani sendiri. Kira-kira ada persoalan apa saja sih yang sudah dihadapi? Nah, kalau tadi dikatakan tantangan atau persoalan tentunya berkaitan sama kegiatan ya. Kita selama ini mungkin sudah melakukan beberapa kegiatan langsung secara voluntary maupun memang bersama dengan teman-teman lainnya, kita hand to hand bersama karena kita nggak mungkin sendiri ya. Bagaimana sih kita membuat atau melihat sesuatu tuh secara holistik. Jadi tidak hanya melihat bahwa produknya turun nih, gimana nih caranya meningkatkan produknya, kita nggak mau peduli ini dengan keragaman hayati, kita nggak mau peduli dengan teknik apa yang dipakai dan lain sebagainya. Yang penting hasilnya, tapi bukan seperti itu. Kalau tadi dikatakan diversifikasi pangan itu tentunya masalah keamanan pangan, masalah mutu juga menjadi bahan pertimbangan, tentunya juga dengan kualitas alam. Nah, tantangannya yang pertama itu adalah bagaimana kita mengedukasi konsumen. Mau nggak mau kan sekarang zamannya anak milenial, zamannya anak Gen Z. Saya juga kemarin kadang-kadang di perkotaan aja saya sampai bingung. Mereka tuh sampai nggak tahu yang namanya laos, mana yang namanya jahe. Karena semua bentuknya sudah dalam bentuk siap pakai kan. Sehingga bentuk tanamannya aja mereka nggak tahu. Jadi kalau misalnya mau bikin sayur asem aja kan, tentunya perlu ada lengkuas ya atau laos. Ini lengkuas atau jahe? Begitu. Kita sampai jadi kepengen ketawa. Tetapi itu adalah real condition. Ya? Yang ada di perkotaan. Kenapa? Karena mereka sudah cuman yang penting, apalagi dengan zaman gadget sekarang, makan itu tinggal pesan. Iya kan? Datang makanannya. Nggak peduli asalnya dari mana. Padahal kita harus tahu bagaimana pangan itu, bahan bakunya bagaimana diproduksinya, bagaimana proses-proses yang terjadi bersama proses pengolahannya. Nah, edukasi konsumen nggak cuma di tingkat perkotaan aja, di tingkat pedesaan dan di semua lini itu harus ada. Jadi ini merupakan peranan penting dalam kedaulatan pangan kita. Kalau saya lihat kenapa import gandum kita tinggi banget, ya itu tadi, tepung-tepungan atau biji-biji yang lain nggak pernah diberdayakan. Iya, betul. Jadi di satu titik misalnya di satu daerah saya melihat
pangan lokalnya sagu. Sagu udah mulai berkurang, konsumsinya enggak 7 hari, bukan 7 kali dalam 1 minggu, tetapi sudah 3 kali dalam 1 minggu. Lainnya apa? Ada mie instan yang notabene harus dibeli. Ada beras yang notabene harus dibeli. Ada olahan roti dan lain sebagainya yang notabene harus dibeli, walaupun mereka bisa membuat, tetapi bahan bakunya kan harus didatangkan dari luar. Nah, ini menurut saya tantangan kita, yaitu tadi pendampingan, pengembangan baik secara di dalam lingkup kecil maupun di lingkup besar, untuk bagaimana kita mempopulerkan pangan-pangan lokal yang memang mau kita konsumsi. Seperti itu. Jadi harus ini ya, rajin-rajin digaungkan, rajin-rajin disuarakan ya, gitu betul, ya. Iya, untuk cinta pangan lokal ya, menu lokal, tapi dibungkusnya pakai kekinian kan. Kan kalau misalnya makan lepet tuh daunnya bukanya ulek misalnya ya. Terus cari daunnya aja udah susah gitu. Terus akhirnya ya kejadian kayak lontong kan, lontong berasnya dimasukin dalam plastik, akhirnya digodok, dikukus, akhirnya dimakan. Rasanya kan lain, sepo ya, hambar. Beda. Terus udah kelar gitu, tadinya pakai daun atau kulit seperti ketupat dan lain sebagainya, udah pakai plastik, kan nggak aman secara pangan kan? Kira-kira ya, orang nyari simpelnya aja itu. Betul, iya. Dan itu memang kekinian ya. Nah, ini gimana nih trik kita nih menghadapi supaya simple tapi oke gitu. Mungkin jangan kejebak pada kekinian yang tidak sehat gitu ya. Betul, iya. Nah, ini Bu Bibong, bisa nggak sih ini kan kita lihat ya, pemerintah kita masih mengimpor beras, juga beberapa bahan-bahan lain yang itu masih banyak, dan diakui atau tidak itu akan berdampak kepada hasil pertanian. Misalnya ada impor beras dengan harga yang lebih murah, lalu konsumen akan lebih memilih beras impor daripada beras hasil petani sendiri. Nah, gimana kalau Bu Bibong melihat kebijakan pemerintah yang impor itu? Mungkin ada latar belakang mengapa terjadi impor, yang nggak cuma beras aja ya, tetapi gandum juga, bawang putih juga, sampai terheran-heran gitu kan. Bawang putih, kita punya bawang putih yang lokal tapi emang kecil-kecil, ngupasnya capek. Ya, ngupasnya capek. Tapi sebenarnya bagaimana sih tekniknya? Kalau beras itu dengan harga, kalau saya bilang, maaf kalau mungkin saya agak keras berbicara, karena saya juga petani padi. Kita disuruh ya, dalam arti kita udah memproduksi memang untuk mencukupi kebutuhannya petani sendiri. Tapi kan petani juga mau sejahtera ya. Jadi kita sebagai petani suruh menghasilkan pangan, tapi kita nggak boleh sejahtera. Jadi gimana tuh? Saya nggak tahu. Tanyakan kepada pemerintah. Iya, ya kan di situ harga beras nggak boleh. Beras mungkin memang sudah diatur karena itu merupakan 9 bahan pokok kan, sekarang jadi 9, tadinya 7 ya. Tetapi bagaimana sih kita petani boleh dong mendapatkan harga yang layak kalau menurut saya. Kalau bahan-bahan atau sarana produksi yang lain naik, ya otomatis kan harga yang dikeluarkan untuk menghasilkan 1 kilogram beras atau 1 kintal gabah akan meningkat kan. Walau misalnya kita yang mau menganut agroekologi atau pertanian berkelanjutan lainnya, kita nggak terlalu beli banyak pupuk sintetis ya. Tetapi otomatis tenaga kerja, tetap aja kita harus mengeluarkan kos untuk pemeliharaan hewannya kan. Kita butuh untuk kotoran hewannya untuk dijadikan pupuk dan lain sebagainya. Terus kemudian apalagi lahan pertaniannya udah makin kecil. Ya otomatis kalau lahannya kecil kan kurang efisien, walaupun kita sudah melakukan kita membuat jejaring gitu sehingga tidak perlu memproduksi secara sendiri-sendiri. Nah itu saya di mana telur di mana ayam kan.
yang nggak akan ada ini ya Iya, habisnya kalau diperdebatkan ya. betul. Heeh. Nah, ini untuk pertanyaan yang terakhir Bu Bibong, kira-kira apa sih rencana Bu Bibong dan teman-teman dari Yayasan Alifa ini untuk kedepannya ya terkait dengan diversifikasi pangan atau juga nggak hanya rencana tapi harapannya ke depan seperti apa Bu Bibong? Oke, satu. Kalau kami melihatnya kita perlu banget yang namanya sekali lagi edukasi konsumen. Pemahaman konsumen tentang pangan yang tadi B B2SA itu beragam, bergizi, sehat dan aman. Itu harus benar-benar tercapai. Kita kadang-kadang sebagai konsumen nggak tahu kalau makanan itu benar nggak sih bergizi. Kalau prosesnya berulang-ulang sudah menjadi makanan yang kekinian dalam arti tanda petik junk food, memang pada saat dicek nilai gizinya mungkin memenuhi. Tetapi ada unsur-unsur lain yang kita nggak tahu, mungkin gulanya tinggi, lemaknya tinggi, dan lain sebagainya. Malah yang tadinya kita berpikir itu membuat menjadi sehat, menjadi tidak sehat. Edukasi konsumen yang kita lakukan kalau di Jakarta, kami sudah mempunyai bersama konsorsium, kita punya pasar Sunday Market. Jadi akhirnya karena kita juga melihat animo dari konsumen, kalau di perkotaan kan keluarga udah kecil-kecil ya, makan nggak mungkin harus setiap hari belanja ke pasar. Akhirnya kita yang untuk teman-teman petani organik, katakanlah karena saya juga bergerak ya di pertanian organik, kita bikin paket-paketan. Jadi kayak misalnya bayam memang yang untuk dikonsumsi 4 orang karena rata-rata keluarga sekarang 4 orang. Terus kemudian udah ada bayamnya, udah ada jagungnya, terus kemudian sudah ada temu kunci, bawangnya sedikit dan lain sebagainya. Itu adalah salah satu cara bagaimana kita membuat sesuatu yang tadinya dianggap oleh anak-anak sekarang atau keluarga muda sekarang repot menjadi lebih sederhana. Sayur asam mungkin mereka nggak tahu ya bumbunya seperti apa. Kita ada bumbunya, tapi bumbunya bukan dalam bentuk racikan, tapi bahan mentah tadi. Seperti tadi ada laos, ada melinjo, ada daun salamnya, dan lain Masih sebagainya. utuh gitu Bu ya, bukan Ya, yang sudah halus gitu ya. Ya, karena itu juga kita kan bisa proses dengan hanya merajang kan. Pisau pasti di setiap rumah ada gitu loh. Kalau mereka sekalian ini Bu ya, edukasi belajar masak supaya tidak malas. Iya, karena kalau kami di Jakarta di farmer market itu setidaknya dalam 1 bulan kita mengenalkan kayak daun kelor. Masaknya tuh gimana sih yang benar? Bu, keluhannya apa? Keluhannya adalah langu misalnya. Oh, ternyata mereka masaknya terlalu lama dan lain sebagainya. Nah, itu kita memang mengenalkan dengan narasumber yang berbeda-beda. Terus yang penting lagi, kita kenal jenis makanan asli Indonesia. Itu penting banget buat saya dan juga teman-teman di Alifa. Selain masalah regenerasi petani ya, kalau tadi petani boleh dong sejahtera, nah itu. Nah yang kedua itu tadi mengenali kembali jenis atau varietas lokal asli. Kalau sekarang misalnya kita pengen tahu beras pecah kulit, kan kita dulu taunya brown rice. Kalau dari luar kan keren kan namanya brown rice, padahal kayak bahasa Indonesianya pecah kulit gitu. Kadang-kadang beras hitam kita kenalin juga, ternyata beras hitam di tempat kita, beras hitam kita coba bikin jadi nasi goreng, ternyata oke loh. Ada beras hitam itu kualitas gizinya bagus banget karena warnanya hitam tuh masih antioksidannya. Antioksidannya juga tinggi kan. Dan dari varietas lokal itu kita kenalkan. Terus kemudian diproduksi. Jadi kita juga membawa atau mengenalkan kepada generasi muda. Sekali-sekali teman petani kita undang di dalam pertemuan, bercerita lah gimana sih prosesnya. Pada saat mereka makan kita juga lihat, oh ternyata banyak food waste ya, dibuang-buang. Padahal kamu tahu nggak menghasilkan 1 butir nasi ini upaya yang udah dilakukan tadi teman-teman petani seperti apa kan sulitnya ya. Terus kemudian kita juga menganjurkan, mengenalkan kepada mereka selain tadi jenis varietas, bagaimana cara produksinya, kemudian yang penting adalah kita mengenalkan kepada mereka variasi dari kearifan lokal serta potensi yang ada di tiap-tiap wilayah.
Jadi kemarin itu di resto kita namanya dengan anggota konsorsium Parara, itu kita punya yang namanya mie sagu. Jadi kita kenalkan kepada mereka. Oh ternyata enak. Kita bikin ala Italia lah di brulee. Mereka nggak sadar itu isinya dari sagu. Jadi sama sekali nggak ada gandum di dalamnya. Ternyata enak ya. Nah iya. Dan ini tinggal bagaimana pada saat semua banyak orang yang mengkonsumsi, otomatis kan harganya akan jauh lebih baik ya, karena permintaannya jadi lebih luas. Naik. Ya. Nah itu penting sekali edukasi kepada generasi muda yang sekarang, milenial dan Gen Z ke bawah. Jadi kalau saya melihat ini ya Bu Bibong ya, budaya makan di Indonesia terutama anak muda ini aneh. Jadi kalau yang orang di lokal Indonesia ini lebih suka niru makanan yang ke barat-baratan. Sementara orang barat kalau ke Indonesia mereka malah nyari itu yang tradisional. Nah, itu aneh banget ya Bu Bibong ya. Yang sini nyarinya yang pizza, yang apa namanya spaghetti, tteokbokki. Sementara yang bule kalau kita kenalkan tuh sama botok, sama nasi jagung, senangnya minta ampun dan yang pasti sehat kan ya itu. Betul. Jadi sebenarnya kalau menurut saya kita kehilangan kalau dulu kita kan masih ada pelajaran PKK ya. Di SD atau di SMP ada yang kerajinan, ada yang masak dan lain sebagainya. Saya ingat banget waktu kecil kita bawa panci, bawa penggorengan, bawa apa ke sekolah. Kelompokan. Ya. Halo, hilang nih. Halo Bu Bibong, oke. Ya, ini sepertinya masih ada gangguan jaringan ya dengan Bu Bibong di sana. Halo Bu Bibong. Oke, tidak bisa apa namanya? Oke, terima kasih Bu Bibong. Sepertinya Bu Bibong tidak bisa melanjutkan ini ya obrolan kita, tapi tadi sudah cukup panjang lebar ya yang sudah dibahas. Ada banyak ilmu ya bagaimana kita untuk memakan sesuatu makanan jangan hanya terpaku pada satu makan saja. Baik Bu Bibong sudah balik ya? Sudah, tadi kok terputus tiba-tiba. Oke. Iya nggak tahu tiba-tiba hilang saya. Halo kok hilang ini. Ya untuk yang terakhir bisa memberikan pesannya kepada para konsumen untuk teman-teman yang ada di kota maupun yang ada di desa, apa ini yang terakhir sebelum kita closing Bu Bibong? Kalau saya bilang yuk kita konsumsi sesuai pada musimnya. Kita konsumsi produk apa yang lagi ada musimnya. Kalau lagi banyak musim mangga, makan mangga. Bukan mangga yang tersedia sepanjang tahun. Itu kan udah ada rekayasa di dalam produksinya. Kalau lagi musim blewah, ya udah makan blewah. Lagi banyak tomat misalnya. Tomat anjlok biasanya untuk teman-teman petani. Ayo kita sebagai petani, kita juga harus kreatif. Pada saat panen tomat lagi banyak, kenapa enggak misalnya dibikin pasta, atau pasta tuh dalam arti di pressing atau diolah. Nah itu mungkin perlu support dari pemerintah bagaimana bisa membuat produk pertanian kita itu menjadi lebih bervariasi, masa penyimpanannya juga lebih lama. Walaupun banyak cara yang sudah dilakukan oleh nenek moyang kita untuk mengawetkan tersebut, tetapi kan sekarang misalnya yang paling sering tuh tomat, cabai, begitu panen raya jatuh harganya. Ternyata cabai kering banyak dicari kan, dan lain sebagainya. Nah ini saya rasa perlu campur tangan atau kolaborasi kita semua dari teman-teman petaninya juga. Kita teman-teman petani juga perlu didengar keluhan kita apa, kebutuhan kita apa, sehingga apa yang diberikan juga sesuai. Dari sisi kebijakan tentunya pemerintah sudah banyak mengeluarkan kebijakan yang mensupport, tetapi mungkin belum terdengar oleh kita petani di grassroots, di akar rumput. Nah itu kadang-kadang kita nggak tahu. Terus kemudian hal yang ketiganya adalah yaitu tadi, yuk konsumsi pangan lokal kita sesuai musimnya. Saya rasa itu juga membuat sesuatu yang oke. Kita datang ke Indonesia, misalnya lagi musim apa? Oh lagi musim sorghum di NTT. Itu pada bulan Maret ya dan lain sebagainya kita melihat sorghum berbunga dan lain sebagainya.
kita bisa konsumsi. Atau mungkin pada saat Indonesia bagian timur lagi panen sagu, ya kenapa enggak? Tetapi petaninya atau nelayannya ataupun peternaknya ya diajak bersama-sama. Jadi bukan sebagai objek hanya sebagai produsen, tetapi bagaimana kita sama-sama sebagai konsumen di Indonesia, ya sama-sama kita menikmati kekayaan alam kita dengan cara yang sehat, adil, dan juga yang penting adalah berkelanjutan atau lestari. Baik, terima kasih Bu Bibong atas waktunya ya, atas ilmunya, atas ini memberikan banyak referensi, banyak mungkin yang kemarin-kemarin ada teman-teman yang belum mikir sampai sejauh itu. Sekarang jadi kepikiran, oh iya ya, ngapain tuh aku makan instan terus ya, padahal banyak tuh di sekitar kita sumber daya alam yang bisa dimanfaatkan mungkin kedepannya itu ya. Dan paling nggak pengalaman-pengalaman atau apa yang disampaikan Bu Bibung ini bisa menjadi inspirasi ya buat teman-teman petani yang ingin mengembangkan pangan lokal yang lagi melimpah di daerahnya bisa lebih maksimal, bisa lebih bermanfaat buat masyarakat yang ada di sekitarnya. Baik Bu Bibong, terima kasih atas waktunya. Insya Allah kita akan lanjutkan dengan obrolan-obrolan yang lain ya. Dan mungkin kita akan melihat perkembangan 1-2 tahun ke depan apakah sudah ada progres dari petani maupun dari pemerintahnya. Ataukah masih harus lebih keras lagi nih kita bersuaranya ya Bu Bibong. Oke. Baik, terima kasih semuanya untuk teman-teman atau sobat KR53 yang sudah memantau kita dari awal sampai akhir. Dan insya Allah esok hari kita akan jumpa dengan tema-tema pertanian yang lainnya. Tetap semangat, jangan malu, jangan ragu untuk mengkonsumsi produk-produk pertanian lokal yang ada di sekitar kita. Baik, kita akhiri dulu bincang-bincang kita pada siang hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam. Salam sehat selalu.